Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dengan juri yang saya hormati serta guru-guru tenaga pendidik dan kependidikan dalam ajang apresiasi GTK pada tahun 2020 ini. Perkenalkan, nama saya Lilis Suryani, saya dari TK Abangan Pro Prambanan Klaten. Baik, di sini saya akan menyampaikan best practice saya dengan kategori hasil belajar murid yang berjudul optimalisasi budaya literasi anak usia dini melalui program One Book One Week atau disingkat dengan OBOW. Nah, selanjutnya, baik, dari beberapa permasalahan yang ada di antaranya yaitu kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya literasi mengakibatkan rendahnya minat baca. Jadi kesadaran orang tua untuk mengajak anak berliterasi itu masih sangat kurang. Kemudian kurangnya stimulasi bahasa yang diberikan menyebabkan rendahnya kemampuan berbahasa. Nah, itu tadi ada termasuk orang tua kurang menstimulasi anak-anaknya menyebabkan juga rendahnya kemampuan berbahasa. Yang ketiga, kurangnya interaksi menyebabkan rendahnya keterampilan sosial. Interaksi baik di rumah maupun interaksi di sekolah dan interaksi di lingkungan sekitar rumah. Ya, lanjut, pengaruh teknologi yang sangat kuat terhadap membaca, kebiasaan membaca ya. Nah, dari latar belakang masalah tadi, kemudian saya gambarkan dalam bentuk grafik identifikasi masalah. Di sini menunjukkan 46,715% rendahnya minat baca. Kemudian rendahnya kemampuan berbahasa mencapai angka 50,626%. Selanjutnya, rendahnya keterampilan sosial itu mencapai 49,375%. Dan rendah bahwa 60% anak melaporkan bahwa mereka lebih suka media visual atau teknologi. Tujuan dari program One Book One Week ini ialah yang pertama meningkatkan minat baca anak tentunya, kemudian meningkatkan kemampuan bahasa dan kosakata anak. Lalu yang ketiga, meningkatkan interaksi sosial dan diskusi. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada media elektronik. Itu yang ketiga. Selanjutnya, manfaat dari program One Book One Week ini adalah yang pertama meningkatkan minat baca anak pasti, yang kedua mengembangkan kemampuan berbahasa, yang ketiga meningkatkan hasil belajar anak, yang keempat mengembangkan karakter gemar membaca. Ini yang paling juga nih, gemar membaca dengan kebiasaan yang dibiasakan. Kemudian nomor 5 meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Latar belakang masalah tadi juga diperkuat dengan kajian pustaka. Beberapa referensi yang saya gunakan yaitu bahwa menurut Silveira et al. Pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa kemampuan literasi pada anak usia dini harus dikembangkan dengan cara yang menyenangkan dan menyentuh aspek imajinasi anak. Kemudian menurut Mulyadi pada tahun 2019 menyatakan bahwa program yang serupa seperti program One Book One Week ini memiliki dampak yang signifikan terhadap minat baca anak karena anak-anak merasa terlibat aktif dalam kegiatan tersebut, baik dalam hal membaca maupun dalam berbagi pemahaman tentang buku yang dibaca. Selanjutnya, nah ini dia bagaimana langkah-langkahnya dalam pemecahan masalah. Yang pertama, menentukan metode kuantitatif deskriptif. Di sini yang saya gunakan adalah metode tersebut. Yang kedua, menunjukkan tujuan penelitian. Nah, jadi yang pertama menganalisis pengaruh program OBOW. Yang kedua, menilai dampak program OBOW. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala dan solusi. Kemudian menentukan subjek. Nah, di sini yang saya gunakan adalah 20 anak pada kelompok A2 di TK Abangan Pro. Baik, langkah-langkah yang selanjutnya nomor 4 yaitu menentukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan di sini ialah observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Kemudian nomor 5 pelaksanaannya. Baik, untuk pelaksanaannya ini
Yang pertama ialah pengadaan buku sebagai bahan literasi, itu penting sekali. Oke, ya. Selaku guru bekerja sama dengan orang tua atau wali murid dalam pengadaan buku yang akan digunakan sebagai media literasi. Buku yang sesuai dengan usia anak, kemudian anak memilih buku yang diminati. Nah, kita lihat dari foto ini bahwa mereka ini semua anak membawa salah satu buku yang mereka minati untuk dibaca di rumah. Oke, pelaksanaan yang kedua yaitu keterlibatan orang tua. Anak bersama orang tua membaca buku di rumah. Nah, kita lihat di dalam gambar ini beberapa sampel bahwa di rumah mereka dibacakan buku bersama orang tuanya, buku cerita, dongeng dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu kegiatan pendukung, ialah setelah dibacakan cerita, anak-anak dapat menggambar ilustrasi cerita seperti menulis kata bermakna dari isi cerita atau menulis judul buku ataupun dengan berupa gambar-gambar. Biasanya anak-anak suka menggambar ya. Masih beberapa kesulitan kalau untuk menulis. Selanjutnya ialah keterlibatan orang tua dalam data peminjaman buku. Di sini orang tua atau wali murid mengisi link peminjaman buku yang sudah disediakan oleh guru melalui Google Form. Nah, berikut adalah link yang saya sampaikan setiap minggunya untuk saya share ke grup wali murid, dan kemudian di sini ya termasuk pemanfaatan teknologi. Jadi kami juga mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya, langkah berikutnya ialah kegiatan pendukung di sekolah. Nah, pengembalian buku cerita sekaligus menunjukkan hasil menulis atau menggambar ataupun menyampaikan hal-hal bermanfaat dari buku yang sudah anak-anak bawa pulang kemarin itu. Jadi setiap minggu guru mendampingi anak-anak membaca buku baik secara individu maupun bersama-sama, kemudian diskusi bersama. Nah, ini adalah keterlibatan orang tua dalam pengambilan data hasil belajar. Ini merupakan salah satu angket yang saya gunakan ya, dengan memberikan 3 indikator yaitu minat baca, kemampuan berbahasa, serta keterampilan sosial. Serta angket menggunakan skala Likert. Nah, mulai dari 1 sampai 4 ya, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, sini teknik analisis data. Di sini saya menghitung jumlah data yang terkumpul, kemudian mengolah data dengan menghitung rata-rata dan presentasinya. Di sini hasil dan pembahasan menyatakan bahwa pada tabel ini terlihat sebelum dilakukan program Pandu Parwik ini untuk minat baca mencapai 46,5%. Namun setelah dilakukan program ini meningkat menjadi 72,5%. Sedangkan untuk indikator kemampuan berbahasa sebelum dilakukan program ini ialah 50,625%, namun setelah dilakukan program meningkat menjadi 77,185%. Nah, untuk indikator yang ketiga yaitu keterampilan sosial, sebelum diadakannya program Pandu Parwik ini mencapai angka 49,75%, namun setelah dilakukan sangat meningkat yaitu menjadi 75,65%. Nah, berikut grafik yang saya gambarkan dari tabel tadi, saya agar mudah membacanya. Di sini terlihat jelas tabel yang biru ini batang biru menunjukkan sebelum adanya program, kemudian batang oranye ini menunjukkan sudah adanya dilakukan program Pandu Parwik. Baik, kesimpulannya bahwa program Pandu Parwik ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar literasi anak usia dini. Dari ketiga indikator yang diamati yaitu minat baca, kemampuan berbahasa, dan keterampilan sosial menunjukkan adanya peningkatan sebelum dan sesudah dilakukan program tersebut. Selain itu, keterlibatan orang tua penting dalam terlaksananya program Pandu Parwik ini, serta ternyata ditemukan pula adanya pengurangan ketergantungan anak dalam penggunaan media elektronik. Nah, saran yang saya berikan ialah yang pertama, tingkatkan variasi buku yang digunakan. Kemudian, gunakan media pembelajaran yang variatif. Dan ketiga, tingkatkan keterlibatan orang tua untuk mengajak anak ke perpustakaan.
Yang keempat, beri waktu yang lebih fleksibel. Jadi banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.